yang sungguh saya sangat hormati, para senior rekan sejawat yang hebat-hebat, peserta IHT SMP Negeri 1 Wonoayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan syafaatnya kita hari ini bisa hadir di pertemuan ke-6 IHT SMP Negeri 1 Wonoayu. Yang kedua, salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas karunia-Nya kita bisa dikenalkan Islam secara lebih mendalam keluar dari zaman jahiliyah di zaman kebodohan. Adapun kegiatan di IHT ke-6 ini adalah pertama pembukaan, yang kedua adalah sajian materi yang akan disampaikan oleh penyaji, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat sambutan sekaligus penguatan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu, dan yang keempat adalah doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dan bagi yang non-muslim sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Hadina wa syafati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita buka kegiatan IHT hari ke-6 di SMP Negeri 1 Wonoayu melalui ruang virtual Zoom kali ini. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya adalah sajian materi IHT hari ke-6 dengan materi temanya adalah modul ajar. Kali ini akan ada dua penyaji andalan yang telah mengikuti IHT nasional. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yusuf Sobahi, Sarjana Pendidikan. Yang kedua adalah Bapak Agung Dedi Purnomo, Sarjana Pendidikan. Silakan Pak Agung dan Pak Yusuf menyesuaikan waktu untuk pembagian pematerinya atau bicaranya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, peserta in-house training Sekolah Penggerak SMP 1 Wonoayu yang saya hormati dan saya muliakan. Untuk sesi pada siang hari ini, saya dan Pak Yusuf akan membawa acara ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan tentunya lebih meriah lagi. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya ingin tahu semangat dari Bapak Ibu semuanya, nggih. Monggo kita teriakan yel-yel Speniwa dulu. Masih ingat kan yel-yel Speniwa, Bapak Ibu? Boten ingat Pak saya, Pak. Duh. Yel-yel SMP 1 Wonoayu itu Speniwa itu gini. Speniwa, semangat, berprestasi, pasti bisa. Ya itu. Bisa kan? Iya, bisa. Nggih, Pak. Saya lihat Mas Hari sudah semangat itu ya. Mari kita teriakan yel-yel untuk SMP 1 Wonoayu. Speniwa, semangat, berprestasi, pasti bisa. Alhamdulillah, Pak Zainal. Bagaimana lelenya? Ikut semangat ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Umi, semangat Ibu Umi. Semangat. Oke. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Baik. Setelah kita petikan yel-yel Speniwa, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bermain-main dengan Bapak Ibu Guru. Supaya kita tetap dalam kondisi yang bahagia dan terhindar dari berbagai penyakit. Ya, ini saya ingin bermain teka-teki dengan Bapak Ibu dulu. Ini di depan ini ada gambar. Ayo, ini gambar apa? Monggo, silakan. Kupu. Bisa tepat saya kasih daging kambing 1 kilo. Praktek. Loh, bener Bu, masih ada di rumah banyak. Tenang aja. Kupu, Pak. Bumi apa? Kupu. Ini apa Bumi? Apa ini coba? Menurut Ibu apa ini? Gambar gajah itu, Pak.
Duh, gajah. Wah, sampai Kupu gajah kan ada. ada gajeng. Ayo, apa ini? Masa salah dari sini. Kupu Pak Agung. Sayapnya kupu-kupu Pak Agung. Nah, ini loh Bulina, selamat hadir. Selamat datang Bulina. Bulina adalah sayap kupu. Mari. Saya Pak Agung, saya. Oh iya, apa Pak Nidom? Kuping gajah. Mosok. Saya pernah lihat ini waktu pelatihan Pak Agung, kuping gajah. Ngawur. Ayo, kalau bener, ya. Kebanyakan daging Pak Gajeng. Kakak sate. Kuping gajah harus Baik, kita buka jawabannya. Aduh. Pinter Tano. Pinter. Jawaban saya benar kan Pak Agung? Pak Agung, jawaban saya benar kan? gajah. Saya gajah kan itu. Gak iso. Gambar kedua. Fokus. Ini gambar apa? Kuda zebra. Kuda zebra. Temen dah. Yang lain coba yang lain. Mungkin Bulina ada jawaban lain? Karpet Pak Agung. Benar. Gambar kuda, gambar zebra. Gambar zebra. Gitu. Karpetnya gambar zebra. Iya, karpet. Karpet. Karpet sama Bu Vivi. Oke, semuanya langsung saja daripada penasaran. Ya. Kakak loh. Ini adalah ikan, ya. Ikan, lihat itu loh. Ikan. Imajinasinya tinggi sekali Pak Agung ya. Iya. Tapi ada gambarkan seperti itu. Saya minta gambar ketiga. Harus Kura-kura. Kura-kura dong tahu. Helm Pak Agung, helm. Helm. Ya, baik. Tentara itu. Jawaban dari Pak Bumi. Helm. Apakah benar helm? Kita buka gambarnya. Gitu kan kalau jenenge. Baru kali ini loh ada bebek punya tempurung. Makanya ini. Bukan benar. Bebek kedinginan itu selimut itu. Lihat berikutnya. Tebak. Bawang putih. Nah, Dikasih ini bawang merah. Cuma nggak mungkin. Bawang putih maksudnya, bawang putih. Nah ini kok bawang merah nempel nang apel. Ayo, usah. Ayo lanjut. Bawang putih. Ayo langsung. Bisul. Oke, langsung saja kita buka bersama. Mana lo Kan? Bawang putih si jero. Sana ya Om. Iya. Ini Pasti hidup. tahu ini adalah Iku iwake Mas Pras. Iwake Mas Pras iku. yang saya tanyakan ini hidup di mana? Yang saya Iwake Mas tanyakan Pras hidup Pak di Agung. mana? Hidup di mana? Di air itu Di air. mungkin salah pasti. Ini pasti gambarin nang kaos. Kok iso? Pajangan dinding. Yo, itu pajangan bisa nih. Hidupnya di mana? Hidupnya di mana? Hidupnya di bumi. Duh. Bumi itu kan bumi itu. Oke. Bumi. Mas Bazari mungkin. Ya, Pak Bazari. Pinggir Pak Agung. Ayo Pak Agung. Lanjut. Hewan ini hidup di udara. Kawan, lihat itu kan. Ya, berikutnya terakhir.
Terakhir ya Pak? Oh ya terakhir. Rosi. Valentino Rossi. Ini pekerjaannya apa? Pembalap. Apa? Pembalap. Ngelas. Kemudian jawab. Macul, Pak, macul. Gojek, Pak, Gojek. Nah, itu percaya. Gojek. Ngoncei Brambang. Ngerti ini Brambang. Keliru Pak Agung, keliru. Bulina. Nang jalan. Wes ya, oke. Oke. Ya Allah. Valentino Rossi, wes. Ternyata Anda salah semuanya. Tidak jadi dapat kambing. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah semakin fokus ya untuk yang alhamdulillah bisa membuat kita lebih baik. Langsung saja saya harapkan ke Bapak Yusuf Sopati. Kami persilakan. Jeng jeng. Ayo. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Ya, langsung saja ya. Saya izin share screen. Yang ini. Oke, Bapak Ibu, hari ini adalah rangkaian ya. Jadi setelah kemarin kita bahas dari awal mulai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sampai ini adalah produk yang bisa dibilang paling penting ya. Karena ini nanti yang akan menjadi pedoman kita dalam mengajar, yaitu modul ajar. Oke, sebelumnya waktu kami pelatihan kemarin itu banyak yang salah paham. Jadi banyak yang menganggap modul ajar itu adalah buku modul yang isinya adalah materi-materi. Ya, tapi ternyata setelah kita lihat modul ajar ini lebih mirip kalau di kurikulum sebelumnya itu adalah RPP, rencana pembelajaran ya. Oke, langsung saja tentang konsep modul ajar yang ada di sekolah penggerak ini. Ya, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Lalu modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelahnya ini, jadi inti dari kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila yang kemudian dikembangkan menjadi capaian pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa capaian pembelajaran ini adalah gabungan KIKD yang dibuat paragraf. Ya, bentuknya paragraf. Nah, dari capaian pembelajaran ini nanti jadi alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang banyak dan disusun secara bertingkat menjadi sebuah alur. Nah, lebih sistematis lagi akhirnya akan menjadi sebuah modul ajar. Oke, gambarannya seperti itu. Sekarang kita lihat komponennya apa saja dalam modul ajar pada kurikulum sekolah penggerak ini. Ya, sebenarnya intinya mirip dengan RPP di kurikulum sebelumnya. Ya, cuman ada penyesuaian karena kan konsepnya itu Merdeka Belajar yang ada komponen-komponen baru yang itu
harus ada di RPP ini. Yang pertama, untuk modul ajar ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada informasi umum yang isinya adalah identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar, sarana, target, model pembelajaran. Ini kan sudah sama plek ya, ya hampir sama lah pokoknya dengan RPP pada umumnya. Lalu di komponen intinya ada tujuan pembelajaran, harus ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lalu ada lampiran yang isinya LKPD, lembar kerja peserta didik, lalu bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan juga daftar pustaka. Ya, komponen-komponennya kurang lebih seperti ini, walaupun kalau kata pemateri yang di pelatihan saya itu, ini juga nggak saklek. Jadi yang paling penting itu komponen intinya ini ada semua. Tentang informasi umum dan lampiran itu menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita sebenarnya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini identitas modul. Identitas modul ini hampir sama lah kayak RPP kita sebelumnya ya. Nama penyusun, institusi, tahun, lalu jenjang sekolahnya apa, kelas, alokasi waktu yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya lebih ahli lah, lebih berpengalaman juga. Nah, ini tentang kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, ini sebagai contoh mungkin yang paling banyak di matematika sama sains ya, karena di situ atau bahasa Inggris mungkin ya. Karena biasanya kan untuk beberapa materi ada materi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut kompetensi awal. Misalnya mau menghitung bangun, luas bangun, itu kan otomatis anak-anak harus punya materi prasyarat sudah bisa perkalian. Seperti itu. Lalu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin ditampilkan di pembelajaran ini juga harus dicantumkan. Dari 6 itu mana saja yang memang bisa disertakan di pembelajaran ini. Lalu ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui ini materi atau isi, pedagogi, kegiatan proyek, dan asesmen. Jadi dalam kegiatan proyek pun harus ada materi-materi yang masuk ke penanaman profil pelajar Pancasila pun juga dengan asesmen yang dibuat. Sarana dan prasarana, insya Allah ini sesuai kebutuhan ya, sama lah seperti RPP kita sebelumnya. Lalu target pendidik, nah ini yang agak beda Bapak Ibu. Jadi di target pendidik ini itu diperlihatkan RPP ini untuk siapa? Apakah untuk yang nomor 1 ini peserta didik reguler, umum, ya anak-anak kebanyakan lah. Yang kedua adalah anak-anak yang kesulitan belajar atau memiliki gaya belajar yang terbatas hanya pada satu gaya. Nah, lalu ada juga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi bisa jadi kita akan membuat perencanaan 3 buah. Ya, jadi RPP ini ditujukan untuk siapa? Kalau yang reguler seperti ini, untuk yang anak-anak kesulitan belajar seperti ini, dan untuk anak-anak yang pencapaiannya tinggi itu
waktu kami tanyakan ke pemateri kapan hari, sebenarnya bisa juga RPP itu langsung untuk tiga anak ini, tapi di kegiatan pembelajarannya itu nanti dijelaskan. Ya, ada kegiatan masing-masing. Yang umum mereka melakukan apa, yang kesulitan belajar pembelajarannya seperti apa, dan yang pencapaian tinggi anak-anak yang cepat belajarnya itu juga tetap harus difasilitasi lebih. Selanjutnya model pembelajaran, insya Allah sudah paham semua ya, sama insya Allah dengan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen inti. Di komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, ini yang sudah dibuat dari turunan capaian pembelajaran tadi. Lalu ada pemahaman bermakna. Nah, ini yang mungkin dibilang baru juga nggak baru, cuma biasanya nggak wajib ya, tapi sekarang diusahakan ada pemahaman bermakna. Contohnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Ya mirip-mirip quote gitulah Bapak Ibu ya. Jadi sebelum pembelajaran ada pemahaman bermakna yang bisa membuat anak-anak lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Lalu ada pertanyaan pemantik. Nah, contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Nah, contohnya ini ya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, jadi pertanyaan pemantik, ada diskusi dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Ini apa ya? Sama seperti yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi kegiatan pembelajarannya diterangkan sedemikian rupa, dijelaskan. Lalu ada asesmen. Nah, asesmen ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Paijan kemarin, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatifnya seperti apa, lalu asesmen sumatifnya seperti apa, itu juga harus dimasukkan. Rancangannya harus dimasukkan di modul ajar ini. Lalu, nah, bentuk asesmen yang bisa dilakukan, nih, sikap untuk profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Untuk performa peserta didik bisa dengan presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Ya, banyak cara, nggak harus tulis. Lalu yang tertulis ada esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar atau salah. Oke, lanjut ke pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini juga harus kita tampilkan ya. Jadi nanti anak-anak yang remedi itu penanganannya seperti apa, anak-anak yang pengayaan yang mereka capaiannya tinggi itu juga seperti apa. Oke, next. Ini kita sudah masuk komponen ketiga, yaitu lampiran. Yang pertama LKPD, jadi lembar kerja peserta didik, ini juga perlu disertakan, dan juga bahan bacaan guru dan peserta didik. Lalu glosarium. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi seperti kata-kata sulit gitu ya. Kata-kata sulit yang ada di materi itu disusun secara alfabet, ya, seperti absensi seperti itu, nanti ada definisi dan artinya di situ. Ini gunanya untuk memudahkan anak-anak untuk memahami materi. Kalau mereka memahami istilah-istilah yang ada di materi, insya Allah akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Lalu daftar pustaka. Oke,
itu untuk komponen modul ajar, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya Pak Yusuf. Oke, monggo Buat. Ya, saya mau ada pertanyaan dari saya. Ini yang pertama, ada berapa KIKD dalam satu modul? Apakah itu ada ketentuan? Ya. Yang kedua, tadi kan jenengan menyampaikan dalam kegiatan pembelajaran, satu modul itu bisa digunakan untuk 3 kelompok tadi ya, reguler, kemudian anak yang mengalami kesulitan, dan yang ketiga itu anak yang lebih cepat lah, kayak itu belajarnya ya. Nah, itu bisa dijadikan dalam satu modul, hanya saja kegiatan pembelajarannya berbeda. Nah, yang saya tanyakan, kapan pembelajaran yang berbeda-beda ini dilakukan? Yang ketiga, di situ tadi jenengan ada istilah pertanyaan pemantik ya? Iya Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan pemantik. Ya. Apakah sama dengan istilah ini stimulus? Dulu kan ada istilah yang pertanyaan stimulus. Terima kasih Pak Yusuf. Oke. Mas Prasim pertama mau apa, Mas? Tadi catat. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Pak Yusuf menggunakan WiFi sehingga gangguan sinyal. Oke, Bapak Bu Fat, KIKD ya yang pertama ya. KIKD itu kan sudah menjadi capaian pembelajaran sekarang ya Bu Fat. Iya, iya. Nah, sebenarnya waktu kami tanyakan ke pemateri dulu, itu ada kebebasan sebenarnya. Modul ini mau dibuat per pertemuan atau langsung per materi, maksudnya materi itu nanti ada beberapa tujuan pembelajaran, itu juga diperbolehkan, asalkan isinya itu sesuai dengan ketentuan. Terus yang itu mengajar bersamaan itu tadi Bu Fat, iya, iya. Jadi ada anak yang cepat, yang itu ya itu kalau di kurikulum ini memang harapannya itu ya setiap hari kita memfasilitasi untuk itu. Tapi kan kenyataan karena biasanya di kelas itu kan yang paling banyak pasti reguler. Yang paling banyak itu yang tengah-tengah. Mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan akunnya Pak Yusuf terkendala, jadi berpindah di akun SMP Negeri 1 Wonoayu. Mohon Pak Yusuf. Jadi secara garis besar, kebanyakan itu kan nanti pasti ada di reguler. Bisa jadi di situ itu sekitar 90%-an lah, atau mungkin 80%. Terus nanti anak-anak yang pencapaiannya itu biasanya kan sekitar 10-15%. Nah, nanti yang di bawah itu juga sekitar segitu. Ya, harapannya memang kalau dari kurikulum ini semuanya bisa terfasilitasi. Cuman ya nanti tetaplah Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Ya, seperti itu. Halo, cek. Masuk suara saya? Ya. Jadi kalau saya juga menggambarkan ini juga masih ngawang ya karena belum melaksanakan. Tapi ada bayang-bayang
biasanya anak yang sudah pencapaiannya tinggi itu kan tinggal kita kasih materi, mereka insya Allah bisa mempelajari sendiri, tinggal nanti kalau ada pertanyaan mereka bisa bertanya ke kita. Terus untuk yang paling butuh penanganan mungkin nanti anak-anak yang masih levelnya di bawah itu pun rasa-rasanya kalau setiap hari harus kita sendirikan juga akan susah. Jadi makanya pinter-pinternya kita sebagai guru nanti untuk menjadwalkan hal-hal seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan, kemudian. Loh, yang itu Pak Yusuf, yang itu ketiga belum Yang ketiga tadi apa, Bu? Istilah itu loh, pemantik, pertanyaan pemantik. Oh iya, pertanyaan pemantik, apakah itu stimulus, ngaten nggih? Ya. Sama, Bu, insya Allah sama. Itu kan tujuannya sama untuk menarik perhatian anak-anak, cuman bentuknya pertanyaan, ngoten. Oh iya. Nggih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Nggih. Nggih, jadi intinya memang secara konsep itu nggak banyak yang berubah kalau di modul ajar ini ya. Cuman ada penyesuaian nanti di profil pelajar Pancasila, terus beberapa hal yang harus masuk di modul ajar. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain. Mohon izin bertanya, Pak Nidom, Bu Lina. Oke. Terkait modul ajar, itu kan berarti 1 semester harus dibuat di awal. Secara administratif kan kalau yang dulu ya semacam RPP kan kita harus tanda tangan ke Bapak Kepala Sekolah, termasuk nanti dicek oleh pengawas. Nah, dalam bentuk modul ajar itu masih adakah yang seperti itu? Seperti saya, guru BK, itu membuat materi itu berdasarkan kebutuhan siswa. Cari asesmen dulu, cari apa yang dibutuhkan siswa dulu, materi yang penting apa dulu, itu kita minta ke siswa, memberikan angket dan sebagainya. Terus dengan sekian banyak materi, dengan modul ajar yang baru ini, membutuhkan waktu lama. Kalau saya membutuhkan waktu lama. Mohon saya diberikan contohnya real, ini loh yang seperti ini. Begitu ya Pak Yusuf ya. Yang pertama secara administratif kan berarti ada tanda tangan kepala sekolah dan sebagainya. Itu masih adakah di bentuk modul yang baru ini? Terus yang kedua, minta tolong diberikan realnya. Ini loh contohnya seperti ini. Seperti itu Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Bu Lina, jadi pertanyaannya adalah dinyunkan contoh secara nyata nggih. Iya. Biar punya gambaran begitu, biar tidak gamblang. Itu Pak Yusuf, monggo dijawab Pak Yusuf. Ini ada contohnya sebenarnya, tapi nanti dulu nggih Bu untuk contohnya nggih. Tapi untuk yang tanda tangan kepala sekolah itu jelas nanti. Justru kalau yang dibilang Bu Lina tadi semuanya BK itu kan harus melihat kebutuhan anak-anak. Justru itu kan yang bahkan di setiap mapel nanti
Harusnya seperti itu. Walaupun kalau mapel itu kan materinya sudah ada, cuma nanti penanganannya, gambaran kegiatannya mungkin yang akan beda, yang menyesuaikan dengan peserta didik kita. Sebentar ya, saya izin share screen lagi. Berarti Pak Yusuf Sabu punya contohnya, nanti akan coba di-share, Bu. Ya. Ada nanti buatan master. Oke. Sekarang kita membahas tentang prinsipnya ya Bapak Ibu. Prinsip penyusunan modul ajar ini seperti apa? Sebelum kita kembali ke tanya jawab lagi. Jadi seperti ini. Prinsip penyusunan modul ajar ini, pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, minat peserta didik di setiap fase. Nah, ini makanya adanya kemarin asesmen diagnostik itu kan diharapkan itu bisa kita gunakan dalam menyusun modul ajar ini. Lalu perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Lalu melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, makanya ini tadi setiap peserta didik harus dapat kita fasilitasi, entah mereka yang reguler, mereka yang pencapaiannya cepat, ataupun yang lambat. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, ini sebenarnya penekanannya agar pembelajaran itu disusun secara sevariatif mungkin, tidak hanya kalau dulu kan istilahnya ada tekstual dan kontekstual. Lalu tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, jadi lebih ditekankan pada proses dan pengalaman. Makanya kegiatannya banyak diarahkan ke hal-hal yang menarik dan kontekstual. Oke, ini adalah prinsip penyusunan modul ajar. Ada 4. Yang pertama esensial. Nah, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Sebenarnya ini kan juga mirip dengan kurikulum sebelumnya ya. Harus ada banyak kegiatan, banyak wawancara, drama dan lain-lain yang itu membangun pengalaman anak-anak, pengalaman bukan cuma tentang pengetahuannya. Lalu menarik, bermakna dan menantang. Nah, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Nah, di sini perkembangan usia ini harus benar-benar diperhatikan. Lalu kenapa alur tujuan pembelajaran itu kan disusun seolah-olah bertingkat ya. Setelah ini selesai, kamu mampu di tujuan pembelajaran ini, naik. Nah, itu harapannya kan nanti ada sesuatu yang menantang untuk anak-anak. Selanjutnya, relevan dan kontekstual. Nah, ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Harapannya pembelajaran itu disesuaikan dengan lingkungannya anak-anak. Kalau saya baca di buku siswa terutama IPS itu dimulai dari hal-hal yang dekat dari mereka. Masih seperti
materi pertama itu sosialisasi dengan keluarga. Hal yang dekat dengan mereka dulu. Lalu belajar tentang wilayah, itu hal yang pertama dikenalkan, itu pertanyaannya, berapa koordinat tempat tinggalmu? Baru nanti ditarik ke hal yang lebih luas. Jadi hal-hal yang dekat dengan mereka. Wawancara pun juga nggak terlalu jauh. Wawancara ke keluarga, ayah bunda, Pak RT, yang ada di sekitar mereka dulu. Karena itu yang sangat dekat dan nantinya sesuai dengan kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu kan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Lalu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi ada kesinambungan. Selain berkesinambungan di mapelnya, juga nanti kan ada kegiatan proyek yang itu melibatkan banyak mapel. Jadi gabungan Bapak Ibu. Itu yang dijadikan proyek. Itu pun sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya waktu tes apa kemarin? Tugas. Iya, tugas sekolah itu ya, Bu ya. Tugas itu kan ada yang IPA dengan PPKN dan lain-lain, bahasa Jawa dengan IPS itu. Malah kalau praktek ini sebenarnya di kurikulum baru ini ada jamnya itu dibagi kan, ya Budian ya, dibagi ada sendiri yang harus dialokasikan untuk kegiatan proyek. Nah, ini prosedurnya. Ya, jadi sebelum membuat modul ajar itu yang harus dilakukan adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi kondisi sekolah seperti apa, peserta didik seperti apa, kebutuhannya apa, potensi yang ada di sekitarnya itu apa, yang bisa kita gunakan di pembelajaran, itu kita analisis dulu. Lalu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang cocok untuk kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja, itu ditentukan dulu, lalu kita susun menjadi modul ajar. Setelah itu, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Nah, di bawah ini ada catatannya Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Ini, materi ini bersifat pedoman dan petunjuk praktis. Ini pedoman umumnya lah. Tapi dalam pelaksanaannya tentu kreativitas Bapak Ibu dibebaskan. Untuk praktis bagi guru, sekolah, dan stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Guru, sekolah, dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain. Jadi kita boleh memakai referensi lain. Buku pun juga nggak harus buku yang dari dinas. Kalau kita ada materi lain yang masih relevan, buku lain yang masih relevan dengan materi ini juga boleh untuk dipergunakan dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Nah, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Lalu yang terakhir, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam dan bahan ajar. Nah, itu saja. Langsung itu ya, saya perlihatkan contoh ya mungkin ya. Seperti yang Bu Lina tadi ini. Nah, ini sudah jelas bukan buatan saya ya, ini buatannya Budian. Nah, jadi bisa seperti ini.
Belum. Durung ta? Oh iya durung tak share yang sini. Nah, sudah kelihatan? Nah, untuk format, kemarin waktu kita tanya formatnya bagaimana, jawaban instrukturnya bebas. Yang terpenting elemen-elemennya ada di dalamnya. Jadi seperti ini informasi awal ya, yang atas ini, terus fase, domain mapel, terus mulai tujuan pembelajaran ini masuk di komponen inti. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ini ya, ini masuk komponen inti, tujuannya ini langsung banyak. Jadi ini bukan satu pertemuan. Tadi sudah ada ya, 8 pertemuan, 8 jam. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, lalu sarana, target peserta didik reguler. Berarti RPP ini cuma mengandung kegiatan untuk anak-anak reguler. Nah, ini sudah masuk di kegiatannya. Sebenarnya hampir sama sama RPP sebelumnya. Assessment, refleksi siswa, daftar pustaka, LKPD. Nah, ini lampirannya. Lembar kerja siswa, LKPD-nya. Juga dimasukkan lalu bahan bacaan guru dan siswa. Banyak ya. Ini banyak karena memang semua elemennya lengkap yang diinginkan oleh kurikulum sekolah penggerak itu. Terus ini untuk 8 jam atau bisa jadi itu kan 4 pertemuan, 3 pertemuan, 3 kali pertemuan. Makanya banyak. Oke, monggo Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Pak. Nggih, Bu Umi. Ya, Pak ya. Nggih. Saya itu kok paham dengan itu loh Pak, pemahaman bermakna. Ya. Nggih. Maka kalau dalam di RPP itu sama dengan materi ajar ya, materi yang diajarkan itu Pak. Iya. Kok kurang paham. Pemahaman bermakna ini lebih ke, kalau bahasanya anak-anak mungkin quote Bu Umi. Apa? Quote. Jadi ada semacam kata-kata bijak yang kita ungkapkan di awal yang nyambung dengan materi ini. Misalnya kalau kemarin saya buat tentang makhluk sosial ya, materi tentang manusia kegiatan ekonomi lah. Ya, kita bisa mungkin bilang ke anak-anak bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa harus membutuhkan bantuan banyak orang saja. Nah, seperti itulah Bumi. Nah, itu yang dimaksud pemahaman bermaknanya. Jadi ada quote di awal yang itu untuk memotivasi anak-anak. Ya, Mbak. Makasih. Oke. Oke. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi.
Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dipertanyakan kembali. Sepertinya teman-teman ini sudah mengerti dan siap Pak Yusuf untuk membuat modul ajar karena sudah tidak ada pertanyaan. Ya, nanti kan di LMS itu di model kita ada tugas untuk membuat modul ajar. Bu Lina itu. Oke. Ada yang mau saya tanyakan, tapi bukan tentang modul ya, Pak Yusuf ya. Ini loh, buku guru. Semua mapel itu kan ada buku gurunya terkait sekolah penggerak ini. Saya cari buku acuannya BK terkait sekolah penggerak ini kok belum ada. BK ini khusus Bu Lina. BK ini akan jadi primadonanya mapel primadona di kurikulum sekolah penggerak. BK dan TIK ini yang naik daun. Makanya saya juga makanya ini mungkin agak pelatihannya BK saja. Saya juga ini karena sepertinya khusus. Ini ya apa ya? Ya apa sih gitu loh. Terkait dengan BK-nya ini. Kalau mapel yang lain mungkin sudah ada penjelasannya bagaimananya ya. Kalau saya sampai saat ini saya masih mereka-reka iki opo gitu. mau yang seperti apa gitu. Kalau saya tanya-tanya di teman-teman juga, itu kalau mapel lain itu ada yang sudah, ada yang belum. Tapi khusus BK ini sepertinya semuanya belum. Gurunya, karena mungkin akan ada materi berbeda yang lebih wow gitu untuk teman-teman BK nanti. Iya, saya tanya ini teman saya yang media iswaranya BK, itu juga saya tanya terkait sekolah penggerak ini, buku acuannya, jawabannya juga masih ini loh, sekolah penggerak itu yang mengandung ini profil Pancasila dan sebagainya. Terus saya tanya buku acuannya mana Bu Eni, saya bilang gitu. Masih belum ada, masih belum diberikan. Maksudnya orangnya belum ngasih ke saya. Terus saya juga cari di internet kemarin kan sempat ada link yang dikirim ke PSP terkait modul buku guru. Saya cari juga di situ nggak ada, saya cari di internet nggak ada. Makanya sampai saat ini pun saya juga masih ya apa sih gitu loh. Karena satu, pembelajaran kan sudah dimulai. Terus harusnya di awal seperti ini kan sudah menerima materi dan sebagainya, bagaimananya sudah punya pandangan seperti itu. Gitu. Nah, sementara seperti saya belum menerima materi ini secara utuh. Materi yang diberikan itu dari kemarin kan cuman materi awal ya terkait itu ya sekolah penggerak. Belum menyentuh titik di mana saya harus berada gitu. Nggih, untuk BK nggih. Iya. Nggih. Begitu saja Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih. Saya doakan segera dipanggil Bu Lina untuk pelatihan. Ya, karena memang sepertinya teman-teman dari BK di sekolah lain juga belum. Karena kalau ini apa ya? Angan-angan saya saja, sepertinya memang masih digodok untuk BK ini. Bahkan bukunya saja yang lain sudah jadi, tapi yang BK belum ada. Oke, Pak Yusuf. Oke, Bu Lulu. Sama dengan Bu Lina, Pak. Jadi saya juga masih masih bingung, belum ada yang pastinya bagaimana BK itu gitu. Jadi terus mengenai juga tugas-tugas yang ada di model itu, Pak. Karena BK itu kan berbeda. Kemarin kan saya baru paham, oh ternyata kalau yang kayak refleksi terbimbing atau demonstrasi itu yang terakhir, tugas terakhir itu kan mesti ada demonstrasi konseptual. Kontekstual itu kan
mesti sesuai dengan mapel masing-masing begitu Pak. Lah kami kalau di BK itu tidak sesuai, sampai saya sendiri kemarin mencoba mengerjakan sesuai dengan tabel. Loh, ya enggak bisa dimasukkan karena memang berbeda. Seperti asesmennya itu kan juga berbeda. Asesmennya di mapel sama dengan BK itu kan berbeda Pak. Jadi saya sendiri juga bingung kalau mengerjakan di Moodle itu harus bagaimana. Kecuali kalau memang kami ada apa? Ada contoh satu atau yang kedua, ya sudah terserah sesuai dengan BK begitu. Mungkin itu yang menjadikan saya juga banyak yang enggak saya kerjakan di Moodle-nya itu. Yang saya kerjakan jadi yang pengetahuan umum sesuai dengan yang pengetahuan umum, soal-soal umum itu baru saya kerjakan. Kalau yang sudah sesuai dengan mapel masing-masing itu saya juga kesulitan, Pak. Begitu Pak Yusuf. Kalau seperti itu mungkin disesuaikan dengan BK-nya saja, Bu. Jadi misalnya gimana Pak? Capaian pembelajaran. Belum juga. Masuk nggih. Mohon izin Bapak pemandu acara. Iya Bu, Dian monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Begini ya, saya tadi dengar diskusi beberapa teman BK terkait dengan panduan yang akan digunakan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini berhubungan dengan kurikulum baru kita, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin tidak hanya kalau BK bukan mata pelajaran, mungkin tidak hanya BK yang belum menerima buku siswa maupun buku guru. Mungkin ada beberapa mata pelajaran lain yang juga belum menerima. Itu semua kan di luar kewenangan kami, sekolah sasaran. Itu semua kan memang langsung dari P4TK. Tapi untuk terkait BK, sekarang ini gelombang 2 yang di Kota Batu itu sudah berlangsung. Coba nanti teman-teman BK saya tanyakan ke teman saya yang ada di Batu, itu guru BK-nya itu sudah pelatihan saat ini. Coba nanti saya tanyakan tentang terkait bukan RPP ya, apa itu namanya kalau di BK istilahnya yang sekarang kemudian RPL. Oke, itu contohnya seperti apa? Semoga ini sudah hari keberapa ya, karena berlangsungnya sama dengan teman kita Bu Kentuk, Pak Bandri dan Pak Asari. Jadi mungkin sekarang sudah berlangsung hari keberapa. Semoga materi modul ajar sudah sampai ke situ. Nanti saya mintakan untuk yang BK, itu pun dalam tahapan kami masih berusaha gitu kan, belum tentu ada apa tidak ada, tapi kita akan berusaha, kita mintakan. Terlepas dari itu semua Ibu Bapak, sambil menunggu apa yang kita inginkan yaitu panduan, tentu saja seyogyanya kita tetap harus melayani putra-putri kita, peserta didik kita dengan bekal pengetahuan awal kita tentang kurikulum sekolah penggerak. Ngoten niku. Mohon maaf sekali karena memang kami sendiri juga masih menunggu dari P4TK. Jadi kita sambil jalan saja. Biasanya awal tahun pertama itu pasti seperti itu. Jadi monggo sambil meraba-raba bersama gitu apa yang diinginkan di kurikulum sekolah penggerak. Terkait dengan capaian pembelajaran Pak Yusuf tadi ya, kayaknya kalau capaian pembelajaran itu untuk mata pelajaran, tapi kalau untuk BK itu saya kurang paham istilahnya apa. Tapi coba nanti saya tanyakan. Karena kalau BK itu kalau kurikulum 13 kan nggak ada KD. Kompetensi dasar kan kayaknya tidak ada. Atau ada nggak, saya nggak paham. Karena kalau di BK kan tidak ada kompetensi. Nah, istilahnya kan benten. Kalau BK itu memang
Ya, nanti coba nanti kita usahakan, saya tanyakan ke teman saya itu, karena awal itu saya informasikan ke Bu Lina, karena Bu Lina itu adalah guru komite sekolah penggerak. Saya informasikan Bu Lina ada pelatihan gitu. Ternyata Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo belum. Karena informasi itu saya peroleh dari Batu. Berarti yang sudah adalah di kota dan Kabupaten Batu. Jadi nanti saya tanyakan dulu, ya. Mohon maaf nanti saya share di grup IHT kita. Begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas penguatannya Bu Dian. Monggo Pak Yusuf, barangkali ada tambahan lagi yang perlu disampaikan pada teman-teman. Atau teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, ke Pak Kodim mungkin ya. Oke, kalau memang tidak ada berarti untuk sesi modul ajar sampai sekian teman-teman. Semoga saja tidak ada kesulitan yang berarti nanti dalam proses pelaksanaannya di sekolah. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan sekaligus penguatan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu kepada yang terhormat Bapak Dr. Anis Kodam MSI. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Monggo. Nggih, matur nuwun. Suara saya jelas nggih? Jelas nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap panitia yang saya hormati pula, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-6 nih ya. Hari ke-6 ya? Nggih. Separuh lebih, tinggal 4 hari lagi. Dan insya Allah kita semakin tercerahkan dengan narasumbernya teman-teman. Baik Bapak yang saya hormati, pertanyaan tadi mulai dari Bu Fat, kemudian siapa lagi tadi Bu Lina, Bu Lulu. Saya kok enggak anu Pak Zainal, biasanya Pak Zainal tanya terus Pak Zainal biasanya. Pak Zainal enggak tanya hari ini. Ya, terima kasih. Intinya begini ya, Bapak Ibu. Sekolah penggerak ini masih baru Bapak Ibu. Kementerian untuk mencari pola, ya, mencari pola. Yang disampaikan Pak Yusuf Budian tadi itu normatifnya seperti itu, normatifnya ya. Jadi berkali-kali ini di P4TK, di tingkat kementerian, ketika diskusi itu jawabnya Bapak Ibu materi yang diterima Ibu Bapak laksanakan sambil kami nanti akan mencari pola-pola baru, masukan dari panjenengan semuanya. Yang pertanyaan dari Bu Fat tadi, betul jawabannya Pak Yusuf, tidak ada KIKD Bu di sana, ada capaian pembelajaran. Memang Bu Fat, ke depan itu nanti kita mengajarnya akan memberikan pelayan di kelas itu bermacam-macam kemampuan anak, Bu. Beda-beda ya. Teman-teman juga sama dengan yang dia Pak Yusuf ini masih sebatas angan-angan teman-teman itu nanti bisa jadi anak-anak ini setiap kelas itu berbeda. Bahkan kemarin Bu Tutut narasumber saya itu bisa jadi anak-anak nanti itu yang tidak suka matematika katanya, itu enggak usah belajar matematika, sama teman-teman bisa enggak? Apa bisa begitu nanti prakteknya? Tapi tidak apa-apa, kita jalan saja Bapak Ibu sambil mencari format baru ya, karena ini program baru ya. Jadi capaian pembelajaran itu yang nanti modul ajar itu sendiri dibuat berdasarkan dengan asesmen diagnosis panjenengan semua, asesmen awal itu. Jadi tergantung dari kemampuan anak-anak itu sendiri. Dengan itu, dengan asesmen diagnosis itu kita bisa mengetahui kemampuan anak-anak. Kita modul ajar kita sesuai dengan itu semuanya. Jadi prosesnya memang beruntun Bu, berantai ini. Jadi mulai dari asesmen, kemudian kita membuat modul ajar bersama-sama, ya. Kemudian nanti mengklasifikasikan kemampuan anak-anak, baru nanti kita akan tampil. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, di awal pertemuan saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk ngajar dalam waktu awal ini, Ibu Bapak masih diperbolehkan membuat RPP, tapi dasarnya lewat CP, bukan lewat KIKD. Diperbolehkan.
Saya batas kapan? Nah, sampai nanti ada kepanjenengan semua sudah mampu, sudah ada workshop Bapak Ibu. Selesai ini nanti kita ada workshop nanti. Selesai IHT ada workshop. Nah itu nanti akan diperkuat oleh tim kita. Ini Bu Titin gabung buatan Pak Yusuf ini? Gabung ya? Enggak gabung Bu Titin? Enggak ada sepertinya. Boten Pak. Oh, enggak ada. Jadi itu nanti ada workshop Bapak Ibu. Workshop itu nanti akan memperdalam dari apa namanya pengetahuannya teman-teman yang diperoleh dari IHT di tingkat kementerian dan IHT di tingkat sekolah. Ini memang awal Bapak Ibu Bapak tidak usah tidak usah merasa berat, tidak usah merasa kok ini, tidak usah, kita jalani saja lah, mengalir saja, nanti akan mencari pola-pola baru, akan ada format-format baru. Seperti tadi Pak Yusuf, Bu Lina minta contoh modul ajar, insya Allah nanti kita akan diberi contoh dulu modul ajar, baru kita cermati, baru kalau sudah kita tahu dan kita cermati, kita implementasikan dalam mapel kita masing-masing. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi modul ajar ini pengganti dari RPP, panjenengan semuanya. Tadi pertanyaan Bu Fat, apa setiap capaian menyusun modul ajar disesuaikan dengan kondisinya. Bahkan kemarin ada diskusi yang mengemuka modul ajar ini bisa dibuat oleh bersama-sama dengan guru bahasa Indonesia bersama-sama atau serumpun. Nah, nanti itu bagaimana cara mengklasifikasinya per capaian-capaian itu ya nanti dicari jalan tengah di antara teman-teman di tim itu. Nah, inilah jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita jalani karena ini program baru ya. Tidak usah merasa kok ngene enggak. Ayo tetap aja berjalan, semangat pantang mundur karena ini konsekuensi dari sebuah program dan alhamdulillah kita termasuk yang awal. Yang awal juga begini nih Bu ya. Saya dulu jadi kepala sekolah itu ya. Pertama sekali Permendikbud 28 2010 Pak diterapkan. Yaitu adanya ada praktek itu, ada on the job learning itu. Dulu waktu itu pertama, yang namanya LPMP juga belum ini sama sekali. Jadi serahkan teman-teman mencari format-format baru. Nah sekarang sudah ada pola-pola yang perekrutmen kepala sekolah. Dulu pertama sama, kami bingung. LPMP masih belum tahu, masih belum pernah melaksanakan, baru saya itu. Sama dengan ini persis. Ya. Ini persis. Panjenengan pirsa Pak, saya sampai bingung Pak. Kementerian itu membuat grup ya di WA. WA dibatasi hanya 260 atau berapa. Akhirnya pindah ke ini sekarang, ke Telegram. Jadi teman-teman se-Indonesia itu masuk di grup Telegram itu. Di sana diskusi panjang, Bu. Jadi HP itu tidak pernah berhenti. Itu dalam rangka itu semuanya. Jadi mulai kemarin sudah ada grup Telegram anggota kepala sekolah penggerak se-Indonesia. Ya, jenenge wong se-Indonesia, wong Papua, macam-macam lah. Diskusinya macam-macam. Lah ini dalam rangka mencari pola. Oke, Ibu Bapak, itu barangkali sebagai penguatan Bu Lina, Bu Lulu. Untuk BK nanti panjenengan kalau sudah ikut IHT insya Allah ada pencerahan baru Bu Lina. Kebetulan BK ini memang berbeda. Nah termasuk begini Bapak Ibu, kita ada inklusi nanti. Nanti juga teman-teman yang mungkin Pak Mario akan ada IHT khusus, pelatihan khusus tentang melayani anak-anak itu. Karena beda nanti. CP-nya inklusi beda nanti. Ya, beda. Ya, itu nanti gimana polanya kita tunggu saja sampai ada kebijakan dari kementerian yang bisa kita buat pedoman untuk mengajar anak-anak. Oke, itu Bapak Ibu sekadar tambahan dari saya. Terima kasih Pak Yusuf, Bu Dian telah memberikan pencerahan kepada teman-teman ya. Semoga teman-teman paling tidak ada sedikit wacana, ada sedikit pengetahuan baru terkait dengan modul ajar ini ya. Paling tidak kita lebih tahu dulu, ada apa implementasinya nanti kita ini bersama-sama. Oke, matur nuwun teman-teman tim di sekolah, tetap semangat. Teman-teman di rumah semangat. Terima kasih atas keikutsertaannya. Ini 21 berarti ikut semuanya ya. Dan saya mohon dan hormat sekali lagi Bapak Ibu untuk tugas-tugas
di LMS itu dikerjakan sesuai dengan batas waktunya, karena kita ini juga dipantau oleh P4TK sendiri juga dipantau oleh kementerian. Jadi itu sistematikanya, sehingga kita harus jalani sebaik-baiknya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat nggih. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kodim selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu atas penguatannya. Saatnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Pak maka tambahan sebentar Pak Nito. Oh, monggo Pak Yusuf. Iya Bapak Ibu, terkait besok karena pematerinya Ibu pengawas Bu Titin, jadi diharapkan untuk besok lebih tepat waktu nggih, jam 1, dan Bapak Ibu yang belum hadir nanti diharapkan untuk bisa hadir nggih untuk besok. Sampun itu mawon. Kalau bisa jam 1 sudah mulai Pak, berarti masuk jam 13 kurang 15 sudah masuk semua gitu loh. Ya, ya Bapak. Ini nanti ya, Bu Titin kan mungkin lebih awal. Kita tidak enak nanti tunggu-tungguan. Nggih, matur nuwun teman-teman. Nggih. Sami-sami Bapak. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas reminder-nya terkait informasi untuk kegiatan besok. Sekali lagi juga diumumkan bahwasanya link sudah bisa kami buka sejak pukul 12:30 sehingga Bapak Ibu besok sudah bisa mulai masuk sejak pukul 12:30. Monggo. Selamat-lambatnya adalah 12:45 nggih. Yang kedua, karena Bu Titin juga bisa mengakses LMS, maka kami juga mengharapkan panjenengan ikut aktif dalam menjawab kegiatan H7 besok, karena beliau adalah pematerinya besok. Jangan sampai beliau membuat kesimpulan bahwa kita tidak aktif dalam berkegiatan di LMS, terutama di kegiatan demonstrasi. Kalau salah tidaklah apa-apa daripada tidak ngapa-ngapakan begitu. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, saya minta kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Asari, sekali lagi, karena tadi Pak Jainal barusan WhatsApp saya nyuwun ngoten Pak Asari untuk lagi memimpin doa penutup sekaligus minta nyuwun tolong Pak niki doa titipan teman-teman mungkin yang lagi sakit-sakit atau yang bagaimana ngoten diberikan kesempatan. Mohon izin Pak Nidom, apa sudah foto di screen? Nah, seperti kemarin, sehingga waktu doa mohon dinyalakan kameranya, otomatis saya akan mempotret. Sekali lagi ketika doa dimohon untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Dan kepada yang terhormat Pak Dr. Andes Asari, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari atas kekenannya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Dan sudahlah kita tiba di ujung acara. Saya mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah perbuatan. Dan saya kirimkan kembali link untuk daftar hadir di chat Zoom Bapak Ibu. Monggo mulai bisa mengisi. Bagi yang belum, apabila sudah monggo diperkenankan untuk live dari ruang Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.